Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, faqala al-musannif wa muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bisalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ayyakunal aqdu fil masjidi wa yaumal jum'ati wa awwalan nahari wa fi syawalin wa ayyadkhula fihi aidan. Jadi di belakang sudah dijelaskan bahwa bagi orang yang hendak menikah agar mendapatkan pahala sunat dari pernikahan, dia itu mesti niat bahwa pernikahannya itu karena ikut sunnah Rasulullah atau karena untuk memelihara agamanya atau karena untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad. Pokoknya mesti ada niat baik biar nikahnya itu mendapatkan pahala. Kemudian sunat pernikahan itu dilakukan akadnya di dalam masjid, dan sunat lagi dilakukannya pada hari Jumat, dan sunat lagi dilakukannya itu pada awal hari, pagi sebelum tergelincir matahari. Kemudian sunatnya lagi dilakukan di bulan Syawal, dan sunat lagi bahwa suami itu mendukhul istrinya, dia menjima istrinya pertama kali juga di bulan Syawal. Nah, itu semua sudah kita jelaskan lengkap dengan dalil-dalilnya di belakang. Termasuk sunat bagi suami apabila telah selesai menikahi, selesai akad nikah, dikala bertemu mula-mula dengan istrinya, sunat dia memegang ubun-ubun istrinya, dan sunat dia berkata, barakallahu likulli minna fi sahibihi. Biasanya ini dilakukan pada ketika salam pertama suami istri setelah akad nikah. Tangan kanan salaman, tangan kirinya setelah salaman ya, setelah selesai salaman, tangan kirinya pegang ubun-ubun si perempuan, tangan kanannya berdoa minta kepada Allah, barakallahu likulli minna fi sahibihi. Atau artinya, semoga Allah berkati bagi tiap-tiap kami pada pasangan masing-masing. Kemudian apabila seseorang berencana melakukan jima, maka mereka itu sunat untuk saling menutup keduanya dengan pakaian. Jangan terbuka, pakai pakaian, yang satu tutup dengan kain untuk berhubungan. Kemudian sunat keduanya itu memulai dengan saling bersih, saling pakai wangi-wangian, dan hal-hal lainnya yang bisa mengundang nafsu, membangkit syahwat bagi tiap-tiap suami istri. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, inni la ahubbu an atazayyanu li zaujati kama ahubbu an tatazayyana li. Nah, saya sangat suka, kata Ibnu Abbas, saya sangat suka berhias diri untuk istri saya, sebagaimana saya suka istri saya berhias diri untuk saya.
Saya suka dia pakai wangi-wangian, dia bersih dikala jumpa dengan saya, maka saya juga demikian. Saya perlakukan begitu juga untuk istri saya. Ini juga termasuk sunnah berarti. Kemudian dan berkata oleh tiap-tiap daripada keduanya, suami istri itu, ya, walaupun beserta tiada harapan daripada punya anak. Misal memang sudah divonis oleh dokter mereka enggak punya anak sama sekali. Apakah gara-gara sudah diangkat rahim si perempuan atau lain sebagainya. Walaupun tidak ada harapan untuk punya anak, sunat dikala hendak berhubungan itu baca doa. Apa doanya? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ini doa sebelum berhubungan. Dengan nama Allah, ya Allah, lindungi kami dari syaitan dan lindungi barang yang engkau rizkikan akan kami dari syaitan. Maksudnya anak. Kalau suatu saat nanti punya anak kami ya Allah, keturunan kami ya Allah, lindungi juga daripada syaitan. Itu sunat dibaca doa itu bagi orang yang hendak melakukan hubungan suami istri. Nah, kemudian dalam kitab Mughni dikatakan bahwa Imam Al-Ghazali berkata di dalam kitab Ihya. Ini disebutkan dalam Mughni tapi ya. Imam Syafi'i pernah bilang dalam kitab Ihya Ulumuddin, yukrahul jima' fi lailatil ula minasyahri. Dimakruhkan jima' itu pada awal malam daripada bulan. Malam yang pertama daripada bulan. Dan malam yang terakhir daripada bulan, dan malam pertengahan daripada bulan. Pernah dikatakan seperti itu oleh Imam Al-Ghazali. Berarti malam pertama dari bulan Muharram misal, makruh. Pertengahan makruh, akhir juga makruh. Kenapa makruh? Karena kata Imam Al-Ghazali, inna syaitana yahdurul jima'a fi hadhil lailah. Sesungguhnya syaitan itu menghadiri orang yang berhubungan jima' pada malam-malam itu. Malam pertama, malam pertengahan, dan malam yang terakhir daripada bulan. Tetapi perkataan Imam Al-Ghazali itu ditolak di dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Disebutkan di dalam kitab Tuhfah bi'adami thubuti syai'im min dzalik. Enggak ada sebut sesuatu pun daripada demikian. Enggak ada makruh. Itu dibantah di dalam kitab Tuhfah. Tuhfah itu karangan Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, yang mana berkata Syekhuna Ibnu Hajar, bermula zikir yang warid itu menegah dia akan setan. Tadinya kan sunat, kalau mau berhubungan baca doa, Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, lindungi kami dari syaitan, lindungi anak-anak kami nanti juga dari syaitan. Dengan lewat doa itu, kata Syekhuna Ibnu Hajar, itu setan enggak datang lagi. Mau di awal malam, di malam yang pertama dari bulan, malam pertengahan, malam terakhir, atau malam-malam lainnya. Jadi enggak ada malam makruh. Itu menurut Syekhuna Ibnu Hajar. Kemudian dan disunatkan bagi suami apabila terdahulu inzalnya suami, bahwa menahan ia akan istri sampai dengan keluar ianya, inzal ianya istri. Maksud inzal di sini, maaf, keluar mani. Kalau seandainya duluan keluar suami,
Itu suami harus cari cara istri juga keluar. Jangan pergi terus suaminya. Sunatnya seperti itu. Dan disunatkan lagi bahwa bersungguh-sungguh ia dengan jima pada waktu sahur, akhir malam. Itu sunat untuk dilakukan jima pada waktu itu. Kenapa? Karena ternafi kenyang dan juga haus yang melampaui batas di ketika itu. Kenapa? Karena orang kalau waktu sahur itu kenyang kali enggak, haus atau lapar sekali juga tidak. Pada waktu sahur kenyang kali tidak, kemudian bersangatan lapar juga tidak. Jadi itu waktu yang sangat bagus untuk berhubungan suami istri. Kenapa? Karena bermula dianya seseorang beserta salah satu keduanya itu bisa memudaratkan pada kebiasaan. Kalau sangat kenyang itu enggak baik, karena biasanya capek sendiri nanti. Pada ghalib ya, bisa memudaratkan diri sendiri. Kalau kelewatan lapar juga demikian. Intinya kalau berhubungan itu jangan kelewatan kenyang, kenyang kelewatan maksudnya. Lapar yang juga kelewatan, itu bisa mengurangi nafsu daripada masing-masing pasangan. Dan telah mendhabit oleh sebahagian dokter-dokter, bermula yang memberi manfaat daripada watak dengan bahwa mendapatkan ianya seseorang akan obat atau sejenisnya yang membangkit daripada nafsunya seseorang. Maksudnya apa? Sunat. Sunat kalau misalnya punya sesuatu yang bisa membangkitkan jenis obat atau bukan obat misal, membangkitkan nafsu bagi seseorang, itu sunat. Itu kalau kita lihat menurut dokter-dokter dalam Islam, itu dipakai oleh si laki-laki biar semangat dalam berhubungan. Kemudian disunatkan pula bahwa adalah jima itu pada malam Jumat dan hari Jumat. Hari Jumat juga sunat sebelum berangkat kepada Jumat. Kemudian dan sunat lagi bahwa tidak meninggalkan ianya seseorang akan jima di ketika hadirnya seseorang daripada safar, baru pulang dari perjalanan jauh. Itu sunat seseorang itu untuk berhubungan terus dengan istrinya. Karena nggak tahu nanti kadang di tengah jalan entah siapa yang dia lihat, kadang terbayang-bayang fikirannya kepada nafsu syahwat-syahwat yang tidak baik, maka waktu sampai ke rumah langsung temui istri, sunat untuk berhubungan. Kemudian sunat lagi taqawi. Ini yang kita bilang tadi, menguatkan baginya seseorang dengan obat-obatan yang dibolehkan. Boleh beserta peliharaan undang-undang dokter. Jangan kadang nanti melampaui batas, overdosis, dokter juga tidak mengizinkan. Itu nggak boleh, itu bahaya. Dan beserta kasat yang baik. Kasat yang baik tujuannya biar iffah, lebih terjaga, jangan sampai nanti enggak puas nafsu di rumah misal. Jadi karena ada kasat yang saleh, itu sunat menguatkan dengan obat-obatan yang dibolehkan. Kenapa sunnah? Karena sesungguhnya pakai obat menguatkan diri itu adalah jalan bagi yang disukai. Maka hendak adalah ia itu mahbub. Orang kalau puas dalam berhubungan itu kan yang disukai, berarti jalan yang menuju kepadanya itu juga mahbub, itu juga disukai. Artinya sunnah, baik untuk dilaksanakan.
Wa katsirum minan nas, tetapi kebanyakan daripada manusia meninggalkan dia akan menguatkan diri yang telah disebutkan. Pokoknya asal udah berhubungan aja. Masalah kuat atau enggak, ya udah, tidak terlalu diperdulikan. Fayatawalladu minal wata'i, maka lahirlah dari sebab wataknya itu mudarrun jiddan, anak yang mudarat. Karena orang sangat bahaya ya kalau seandainya berhubungan tapi tidak saling nafsu, tidak punya kekuatan antara suami dan istrinya itu waktu nanti lahir anaknya nanti maaf kita bilang enggak baik. Apakah cacat atau lain sebagainya, atau kadang fikirannya yang lemah, idiot dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Maka ulama menganjurkan boleh kuat dengan obat-obatan yang dibolehkan. Kemudian berhubungan dengan wanita yang hamil dan yang menyusui itu dilarang. Maksud larangan di sini adalah fayukrahu, maka dimakruhkan. Makruh, tapi jika dikhawatirkan daripadanya berhubungan akan darurat anak. Kata dokter ini memang enggak boleh berhubungan, nanti bisa bahaya bagi kandungan. Itu makruh hukumnya. Akan tetapi jika tahqiq akannya bahaya anak, bukan khawatir, memang pasti bahaya. Kata dokter ini dipastikan bahaya anak kalau berhubungan. Haruma, niscaya haram ianya watak. Itu kalau memang dipastikan membahayakan, haram untuk berhubungan. Dan bermula siman yang mengitolak dia akan tiada makruhnya. Ada sebahagian ulama yang berkata enggak makruh berhubungan dengan wanita yang hamil, wanita yang menyusui. Enggak makruh. Maksudnya itu adalah idza lam yakhsha minhu dharar. Apabila tidak dikhawatirkan daripadanya itu bahaya. Kalau memang menurut dokter enggak masalah dengan cara yang baik, itu enggak masalah, berarti enggak makruh. Makruh kalau dikhawatirkan bisa membahayakan anak. Haram jika dipastikan, bukan khawatir lagi ya, dipastikan bisa membahayakan bagi anak di dalam kandungan. Jadi seperti itulah beberapa hal yang berkaitan dengan jima ya. Kemudian arkanuhu, segala rukun-rukunnya nikah itu ada 5. Pertama zaujah dan zaujun, ada istri dan ada suami. Wa waliyun, dan yang ketiga wali. Wa syahidani, dan yang keempat adalah 2 saksi. Wa sighatun, dan rukun yang kelima adalah sighat. Ijab dari pihak wali, qabul daripada pihak suami. Dan disyaratkan padanya sighat akan ijab daripada wali. Itu dia. Untuk sah sighat yang pertama ijab. Ijab itu mesti keluar daripada mulutnya wali. Contohnya seperti zawwajtuka atau ankahtuka. Ini dipakai dengan bahasa Arab ya. Aku kawinkan akanmu atau aku nikahkan akanmu. Mauliyati fulanatan, akan anakku si fulan. Bilang dengan nama. Kadang nanti dia banyak anak perempuan ya. Sarehkan dengan nama, wajib. Maka tiada sah ijab kecuali dengan salah satu 2 lafaz yang kita sebutkan tadi. Zawwajtuka atau ankahtuka. Ini dipakai dengan bahasa Arab. Zawwajtuka ijabnya dari wali, atau ankahtuka mesti dengan 2 lafaz itu kalau dipakai dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena ada hadis Muslim, Nabi pernah berkata, ittaqullah fin nisa. Takutlah kalian akan Allah
pada segala wanita-wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wahai para suami, kata Rasul, takutlah kalian kepada Allah pada urusan wanita, karena sesungguhnya kalian itu telah kalian ambil akan mereka wanita dengan amanah Allah. Artinya wanita itu menjadi amanah bagi kalian, tanggungan kalian. Wastahlaltum furujahunna, kata Nabi, dan kalian halalkan akan farat-farat mereka bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Maksud daripada kalimat Allah, ma warada fi kitabihi, yang warid dalam kitab Allah, Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran lafaz untuk penikah itu hanya zawwajtuka dan ankahtuka. Lebih dari itu enggak ada. Walaupun artinya mirip-mirip, enggak boleh. Nah, itu kalau kita pakai dengan bahasa Arab. Maka tidak boleh, tidak sah dengan lafaz uzawwijuka atau lafaz unkihuka menurut pendapat yang kuat. Ini kalau kita ada dasar ilmu nahu, ini kita bisa bedakan apa bedanya zawwajtuka, ankahtuka dengan uzawwijuka. Uzawwiju itu kan mudhari'. Mudhari' itu mengandung zaman yang dilakukannya sekarang atau nanti selagi akan datang. Sedangkan zawwajtuka dipakai dalam akad itu maknanya sekarang. Sekarang saya nikahi kamu. Maknanya sekarang. Sekarang saya nikahkan kepadamu anak saya, kata si wali. Jangan dipakainya dengan lafaz uzawwiju. Uzawwiju itu maknanya nanti saya nikahkan anak saya untukmu. Nanti maknanya kalau diterjemahkan ke bahasa kita. Bahasa Arabnya mirip-mirip, zawwajtuka dengan uzawwijuka. Yang sah zawwajtuka, uzawwijuka enggak sah. Mesti dengan zawwajtuka atau ankahtuka. Lebih dari itu enggak boleh. Ini kalau dipakai dengan bahasa Arab. Dan tiada sah dengan kinayah seperti ahlaltuka ibnati atau aqadtuha laka. Pakai sindiran. Saya halalkan kepadamu anak perempuan saya, enggak boleh. Saya halalkan, enggak boleh. Mesti dengan lafaz nikah atau lafaz zawwajtuka. Nah, kalau dibilang saya halalkan untukmu anak perempuan saya dengan mahar sekian, itu enggak sah. Atau dengan bilang aqadtuha laka, saya akadkan anak perempuan saya untukmu. Saya akadkan anak perempuan saya untukmu, itu juga tidak sah. Itu lafaz kinayah, perlu niat. Walaupun sudah diniatkan tetap tidak sah. Kenapa? Karena saksi itu yang menyaksikan, yang dilihatnya apa yang keluar dari mulut. Adapun niat dalam hati saksi enggak tahu. Pokoknya dia bilang sudah saya halalkan kepadamu anak perempuan saya. Apanya yang dihalalkan? Maksudnya apa? Sudah saya nikahkan. Itu kan niat dalam hati, sedangkan saksi enggak lihat apa yang diniatkan oleh orang tersebut. Makanya lafaz kinayah atau lafaz sindiran ini tidak dibenarkan dalam ijab dan juga qabul. Nah, jadi tadi syirat itu mesti adanya ijab daripada wali, dan ijabnya dengan lafaz yang sharih, lafaz yang jelas menunjuki kepada nikah. Kemudian dan qabul yang bersambung dengan ijab daripada suami. Ini kait muttasilum bih, yang bersambung dengan ijab. Siap ijab langsung qabul. Wa huwa lafaz qabul itu seperti zawwajtuha, tazawwajtuha atau nakahtuha. Saya terima kawinnya anak bapak atau saya terima nikahnya anak bapak. Nah, itu boleh, itu sah. Maka tiada boleh tidak daripada lafaz yang menunjuki di atasnya si perempuan.
baik dipakai nama atau dipakai dhamir atau secara isyarah. Pakai nama langsung dibilang, saya terima nikahnya anak bapak fulan, anak bapak Fatimah misal namanya, untuk saya dengan mahar sekian. Bilang nama. Dari pihak bapak tadi juga bilang nama, mesti bilang nama. Atau enggak bilang nama, bilang dhamir. Si bapak tadi bilang, saya nikahkan anak perempuan saya Fatimah untukmu, contoh. Pihak suami jawab, saya terima nikahnya untuk saya. Saya terima nikahnya anak bapak untuk saya. Siapanya itu? Itulah anak bapak yang bapak sebutkan nama tadi. Boleh, itu sah juga. Saya terima nikahnya. Maksudnya di situ anak bapak yang sudah di bapak sebutkan nama tadi. Kan enggak mungkinnya di situ orang lain. Pakai dhamir sah juga. Atau pakai isyarah. Isyarah gimana? Ada hadir si wanitanya, si bapak bilang, saya nikahkan anak saya itu untukmu dengan mahar sekian. Datang suami bilang, saya terima nikahnya anak bapak yang itu untuk saya dengan mahar sekian. Sah. Pakai isyarah, enggak pakai nama. Boleh. Pokoknya mesti ada lafaz yang menunjuki bahwa orang yang dinikahkan itu wanitanya jelas. Apakah dengan nama atau pakai dhamir atau secara isyarah. Atau jadi lafaz tadi tazawwajtuha dari pihak suami, nakahtuha dari pihak suami, atau qabiltu nikahaha, aku terima akan nikahnya si perempuan, boleh juga. Raditu nikahaha, boleh juga. Bilang qabiltu nikahaha, ini yang lazim. Kalau orang nikah pakai bahasa Arab biasanya gitu. Yang enggak boleh dibilang qabiltu, telah saya terima. Itu aja, itu enggak boleh. Mesti bilang, telah saya terima nikahnya si perempuan itu untuk saya, anak bapak itu untuk saya. Bilang namanya lebih baik lagi. Yang enggak boleh qabiltu, saya terima. Itu enggak boleh. Kemudian dan sah nikah dengan terjemah salah satu dua lafaz yang tadi. Dari pihak wali, lafaznya adalah zawwajtuka atau ankahtuka. Sekarang pakai bahasa Indonesia, boleh bi ayyi lughatin, dengan serimana bahasa. Yang penting terjemahan dari yang tadi. Jangan enggak cocok dengan bahasa Arab itu. Tadi bahasa Arabnya zawwajtuka, artinya aku kawinkan akan kamu. Aku kawinkan akan kamu. Satunya lagi ankahtuka, artinya aku nikahkan akan kamu. Aku nikahkan. Jadi kalau dipakai pakaian bahasa terjemah dengan yang lain enggak sah. Jadi kalau dipakai bahasa Indonesia enggak bahasa Arab itu boleh. Walaupun dari siman yang bagus oleh bahasa Arab nyaman. Orang itu pintar bahasa Arab, walaupun dia pintar bahasa Arab, dia pakai bahasa Indonesia boleh. Nah, tetapi ya disyaratkan bahwa mendatangi dia dengan bahasa yang mengakui akannya bahasa, oleh demikian lughat akan sarih pada lughat mereka. Mesti dipakai bahasa yang menurut ahli bahasa mengatakan itu bahasanya sarih, bukan bahasa kinayah. Itu bahasanya jelas tertuju kepada nikah, bukan bahasa sindiran. Nah, harus diakui oleh ahli lughat, jangan bahasa yang enggak diakui. Jadi jangan asal terjemah. Pakailah bahasa yang memang sudah diakui dalam ahli bahasa tersebut. Nah, hadza bermula ini itu jika memahami oleh tiap-tiap akan kalam dirinya dan kalam orang lain, dan memahami oleh dua saksi. Wali paham apa yang dia bilang, si suami juga paham apa yang dikatakan oleh wali. Saksi juga paham apa yang dikatakan oleh wali. Udah sah. Minimalnya itu ya. Minimalnya mereka berempat faham apa yang diucapkan. Si ayah, si suami, dua orang saksi. Orang lain enggak faham tengku. Dengan dua saksi ini udah paham, udah cukup. Dipakailah bahasa Arab, enggak masalah.
Ya gitu. Tapi kalau dipakai dengan bahasa daerah sendiri, orang-orang tahu itu bahasanya, artinya lebih banyak saksi lagi. Dan nikah yang paling bagus adalah nikah yang dihadiri oleh banyak saksi. Nah, jadi kalau kita di sini bagusnya nikah pakai bahasa apa? Pakailah bahasa kita. Bahasa Aceh boleh, bahasa Indonesia boleh. Orang yang datang tahu apa yang diucapkan oleh suami, apa yang diucapkan oleh si wali. Nah, bagusnya gitu, biar orang lain bisa jadi saksi. Maaf, kadang seandainya nanti dua saksi yang hadir, enggak cukup syarat tu jadi saksi. Pakai kecil, pakai tengku. Kadang nanti kecil tengkunya itu bukan orang adil, fasik. Arti fasik pernah mengerjakan dosa besar dan belum bertobat, atau berkekalan dengan dosa kecil, enggak sah jadi wali. Enggak sah jadi saksi. Walaupun dua orang yang dibilang saksi, tapi orang lain kadang nanti ada yang adil yang bisa menjadi saksi, nikah udah sah. Tapi kalau cuma dibatasi mereka berdua, dipakailah bahasa yang memang hanya diketahui oleh dua orang ini, orang lain enggak tahu. Nah, maka yang bagusnya adalah pakai bahasa yang memang ramai-ramai orang tahu. Telah berkata oleh Al-Alamah Taqiyus Subki di dalam Syarah Minhaj, jikalau saling sepakat oleh ahli daerah di atas lafaz pada iradah nikah, daripada tiada sareh terjemahnya, niscaya tiada sahlah nikah dengannya lafaz. Sekarang dibuat bahasa baru. Ini kampung kita buat bahasa baru. Bahasa Aceh bukan, bahasa Indonesia bukan. Pokoknya bahasa ini yang satunya maksudnya adalah ijab dari wali, yang satunya adalah terima dari pihak suami. Nah, orang kampung udah tahu ini maksudnya ijab, ini maksudnya terima. Tapi bahasa itu bahasa yang dibuat bahasa baru. Maka kalau bahasa yang dibuat oleh ahli daerah untuk rencana nikah, yang mana bahasa tersebut enggak sesuai dengan terjemah daripada bahasa Arab tadinya, maka akad nikahnya itu tidak sah. Lam yanaqid nikah bihi, tidak sah berarti ya. Ya. Kalau orang bisu itu kan ada bahasa isyaratnya. Jadi yang saksinya itu kan nggak ngerti. Yang saksinya nggak ngerti ya. Nah, jadi sebenarnya kalau orang bisu itu dia mau melangsungkan akad nikah, dia harus saksinya itu mempelajari bagaimana isyarah orang bisu untuk bilang kabul, atau isyarah orang bisu untuk bilang ijab. Kadang yang bisu wadinya. Nah, tapi yang jelas, di depan ada dibilang yan aqidu bi isyarati akhras mufhimah. Sah akad nikah dengan isyarah orang bisu, tapi isyarahnya itu betul-betul bisa memberi faham saksi, memberi faham lawan bicaranya. Kalau yang bilangnya adalah wali, bisa difahami oleh si suami dan difahami oleh dua saksi. Isyarahnya itu yang penting bisa difahami, sah. Tapi yang bilangnya adalah orang bisu. Orang bisu ya, jangan orang biasa yang bisa ngomong malah pakai isyarah, itu enggak sah. Ya. Yang menjadi walinya, anak yang lahir dari gara-gara zina itu dibangsa kepada ibu, tidak dibangsa kepada ayah. Ayahnya walaupun mani si ayah itu bukan ayah dia. Dalam Islam enggak dibangsa itu ayahnya, enggak dikatakan itu ayahnya. Kalau mati ayahnya, enggak dapat pusaka dia. Kalau duluan mati dia punya harta, ayahnya itu juga enggak dapat pusaka dari dia. Itu bukan ayah. Jadi siapa walinya? Walinya adalah wali ibu. Ibunya, lihat, ibunya punya ayah, berarti kakeknya jadi wali. Kakek dari ibu. Ibunya enggak punya ayah, punya siapa? Punya abang, abangnya jadi wali. Abang ibu ya. Ibu punya adik laki-laki ibu yang menjadi wali bagi si anak perempuan hasil daripada zina tadi. Jadi kalau yang menjadi wali ayahnya enggak sah.
karena dalam Islam itu memang nggak dikira. Kalau misalnya ayahnya nikah sama ibunya, nikah itu ayah tiri. Hukum ayah tiri kan nggak bisa jadi wali. Memang mereka mahram. Seseorang laki-laki menikahi si perempuan, yang perempuan sudah duluan punya anak dari laki-laki lain, anak tiri bagi si laki-laki ini kan, anak tiri. Anak tiri ini mahram selama-lama. Artinya kapan-kapan si laki-laki ini cerai daripada si ibu, dia nggak akan bisa lagi boleh menikahi si anak perempuan ini. Anak daripada mantan istri nggak bisa lagi. Nah, itu mahram selama-lamanya. Jadi kalau mereka sudah kawin, anak ini di rumah ikatannya dengan tadi ya ayah tiri tapi ya. Kalau bersentuhan batal wudhu enggak, karena sudah mahram selama-lama. Enggak pakai jilbab di rumah enggak apa-apa. Kenapa? Karena kayak tadi mereka ini adalah mahram, bukan ajnabi. Tapi kalau meninggal si suami, anak tiri enggak dapat pusaka. Meninggal anak tiri, suami enggak dapat pusaka, suami ibu. Nah, gitu. Maksud ayah benar-benar ayah asli, yang benar-benar siapa, yang asli siapa? Dia lebih pada suami istri. Suami istri ya. Tiba-tiba di saat suami yang ada, dia berhubungan dengan orang lain. Kan ini suami. Iya, istrinya selingkuh. Selingkuh. Iya. Jadi ayahnya ini yang menikah sama mamanya ini yang menjadi saksi. Dia mau jadi saksi untuk anaknya Yang menjadi wali suami sah si istri ini. Ya. Suami sah yang menjadi wali ya, enggak sah, enggak sah, itu bukan wali. Siapa walinya? Walinya orang yang sah penikah ibunya. Sedangkan suami ini bukan sah penikah, sah menikah. Dia kan sah menikah dengan ibunya. Yang menjadi wali yang sah penikah ibunya, berarti ayah ibu, adik ibu, abang ibu. Kayak gitu. Yang menjadi wali bagi si anak adalah orang yang sah menjadi wali bagi ibu. Sedangkan suami ibu itu bukan wali ibu. Buktinya dia sah menikah dengan ibu. Kalau wali kan nggak bisa menikah. Nah, jadi nggak sah nikah kalau ini yang menjadi wali. Nah, jadi wali itu adalah orang yang mengambil keputusan untuk hak si anak. Seandainya urusan wali diwakilkan, itu sah. Diwakilkan. Kayak orang sekarang, ayah wakilkan kepada KUA, boleh. Wakilkan ke Tengku untuk penikah ke anaknya, boleh. Ayah si wanita ini, tadi kan dia lahir anak zina. Ibunya punya ayah, ayahnya wakilkan ke suami si ibu. Suami asli, suami sah. Untuk menikahkan si anak perempuan ini atas nama wakilah, boleh. Tapi kalau nikah atas nama wakilah, itu mesti sampaikan ke saksi. Bilang ke saksi, wahai saksi, posisi saya sekarang wakilah dari wali untuk menikahi si perempuan ini. Bilang dulu. Setelah bilang posisinya adalah wakilah, barulah dia buat akad. Saya nikahkan untukmu, enggak bilang lagi wakilah dalam akad, sah. Tapi kalau dia enggak bilang sebelumnya wakilah, dalam akad mesti bilang wakilah. Dalam akad mesti bilang dia wakilah. Enggak bilang wakilah seolah-olah dia walinya sendiri, enggak sah. Enggak sah kalau enggak ada wakilah dan enggak disebutkan wakilahnya ya, enggak sah. Makanya kalau misalnya kita ada orang tua suruh Tengku untuk penikah anak, itu biasa Tengkunya duluan bilang kepada hadirin bahwa beliau dikasih tugas mendapat amanah daripada wali untuk menikahkan anak perempuan wali itu yang bernama Fulan binti Fulan. Nah, setelah bilang kepada hadirin, hadirin dah tahu, oh ternyata Tengku ini atas nama wakilah, bukan wali, atas nama wakilah dari wali. Langsung buat akad. Dalam akad enggak sebutkan lagi wakilah, udah sah. Yang penting orang tahu ini yang bilangnya adalah wakil. Kalau enggak bilang dulu, dalam akadnya bilang, saya nikahkan
kepadamu orang yang telah diwakilahkan kepada saya oleh walinya. Namanya Fulanah binti Fulan. Payah bilang gitu, dengan mahar sekian. Kan panjang kali. Biasanya ya disebutkan, diberitahukan wakilah itu sebelum akad. Sah, boleh. Yang mesti bilang, jangan sampai nggak bilang. Nah, ya. Bulu jagat. Nah, jadi kan makruh, maksudnya bukan makruh, nggak baik ya menikahi perempuan yang seperti itu. Berarti dia punya bulu jagat, punya bulu agak kemerah-merahan, bawaan, bukan karena dicet. Emang bawaan. Biasanya bulunya itu warnanya kuning merah. Ada merah kemerah-merahan, oren-oren gitu. Nah, jadi makruh kalau ada seperti itu. Kenapa? Ini maaf nih kalau memang ada bapak-bapak juga ya. Karena berbulu jagat itu menunjuki kepada keras watak. Jadi kalau istri keras, itu suaminya capek nanti urusinnya. Tapi sekarang Tengku dia memang ada bulu jagat. Kalau kita lihat lahirnya, dia sangat alim. Dia itu yang sangat terpelihara agamanya, sangat solehah. Nah, itu kalah bulu jagat tadi. Kalau memang perempuan itu sangat saleh, itu lebih diutamakan ketimbang yang lain-lainnya. Kan yang lain-lainnya kita udah bilang, jangan yang sangat kurus tinggi, jangan yang pokoknya udah kita bilang semua. Misalnya beradu dengan sifat iffah, dahulukan iffah. Dia orangnya sangat baik, orangnya sangat terpelihara agamanya, keturunannya juga baik, tapi Tengku dia ada bulu jagat. Nggak usah pikirkan itu, langsung nikahkan terus. Jangan pikir, karena kan kalau kita terlalu pilih-pilih, cari perempuan ya sesuai dengan kriteria-kriteria yang paling utama, semuanya itu seperti burung aak yang putih sayapnya, nggak dapat, payah kali dapatnya. Kayak gitulah dia. Ada tapi jarang kali kita dapat. Jadi kalau memang susah didapat, yang penting agama, itu dia. Yang penting agama. Jangan nanti waktu baru bersuami istri, baru berkeluarga dengan dia nggak tahu cara salat. Payah kita ajarkan dulu gimana cara salat yang betul. Kan yang capeknya kita. Suami nggak bisa kemana-mana kalau istri nggak bisa salat. Suami mau keluar apain? Ngopi, haram. Kenapa? Kewajibannya ajarin istri dulu gimana caranya salat yang betul. Jadi kita nggak bisa kemana-mana kalau kawin dengan orang yang memang nggak ada agama. Agama ada Islam ya, maksudnya nggak ada ilmu agama. Itu yang sulit suaminya sendiri. Karena kewajiban suami membimbing istrinya kepada jalan yang benar. Jadi kalau kita punya istri sudah punya dasar ilmu agama, salat nggak pernah tinggal lagi, nah itu udah gampang. Itu udah enteng dikit, sekali-kali ngopi nggak masalah kali ya. Gitu dia. Itu waktu dibilang sya'run, bulu itu enggak di rambut ya, lain dari rambut. Maksud bulu-bulu yang kita bilang di belakang ya. Cuman dari mana kita tahu? Itu kita tahu dengan lewat, kadang kita punya saudari perempuan, kakak kita yang cari tahu, adik kita yang cari tahu. Karena itu sunat juga, kita mencari tahu, menselidiki sifat si perempuan itu dengan kita kirim utusan. Utusan itu adalah mahram kita untuk menselidiki bagaimana si perempuan tersebut, sunat. Ya gitu. Tapi ya selidiki yang bahir-bahir saja. Nggak perlu selidiki sampai habis ya. Gimana sebenarnya si perempuan tersebut? Selidiki sampai habis, nggak perlu, kita lihat bahir aja. Nah gitu. Kemudian telah memfatwa oleh Syekhuna Muhaqqi Az-Zamzami. Apa kata beliau? Jikalau mengakad oleh qadi akan nikah dengan bahasa Arab bagi orang ajam. Qadinya pakai bahasa Arab. Dia sampaikan nikahnya, dia ijab nikahnya bagi orang yang orang itu bukan orang Arab.
la ya'rifu makna hal asli. Yang orang ajam itu enggak tahu arti ajam, bukan orang Arab. Kita termasuk ajam, atas nama bukan Arab, ajam semua. Yang orang ajam itu enggak tahu makna daripada bahasa Arab itu yang aslinya gimana, enggak tahu. Tetapi dia tahu bahwa sungguhnya bahasa Arab itu diwadha' bagi akad nikah sah. Dia enggak tahu arti bahasa Arab gimana. Kita memang